Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Makfirah dengan NIM 210600088. Pada mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2 ini, saya akan menjelaskan materi mengenai agen para agen keuangan, investasi, dan bantuan asing, kontroversi dan peluang. Materi pembahasannya yaitu yang pertama, aliran sumber daya keuangan internasional. Yang kedua, investasi swasta asing langsung dan perusahaan multinasional. Yang ketiga, peran dan pertumbuhan pengiriman uang. Yang keempat, bantuan pinjaman asing, perdebatan tentang bantuan pembangunan, berbagai masalah konseptual dan pengukuran. Yang kelima, konflik dan pembangunan. Aliran sumber daya keuangan internasional. Aliran sumber daya keuangan internasional yang dapat berbentuk yang pertama investasi swasta asing langsung dan investasi portofolio. Investasi swasta asing langsung ter oleh perusahaan multinasional besar, biasanya berkantor pusat di negara maju, dan investasi portofolio di pasar kredit dan ekulasi negara-negara berkembang oleh badan usaha seperti bank, reksadana, perusahaan, dan individual swasta. Yang kedua, pengiriman uang dari pendapatan yang diperoleh pekerja migran di luar negeri. Yang ketiga, bantuan pembangunan publik dan swasta atau bantuan asing. Contohnya seperti dari pemerintah nasional individual dan badan donatur multinasional, dan yang kini makin berperan. Lembaga swadaya masyarakat atau LSM, yang sebagian besar bekerja langsung di tingkat lokal di negara-negara berkembang. Selanjutnya yaitu investasi swasta asing, langsung dan perusahaan multinasional. Modal swasta cenderung mengalir ke negara dan wilayah dengan pengembalian investasi yang tinggi dan situasi keamanan yang terjamin. Pada negara dengan masalah utang yang parah, pemerintahan yang tidak stabil, dan reformasi ekonomi tidak menyeluruh, risiko kerugian modal bisa sangat tinggi. Kita harus mengakui bahwa perusahaan multinasional tidak bergerak dalam bisnis pembangunan. Aliran FDI perlu dipahami melalui konteksnya. Aliran FDI ke negara-negara berkembang masih mencakup sebagian kecil dari investasi total negara-negara tersebut, yang sebagian besar didominasi oleh sumber investasi domestik. Investasi asing swasta, pro dan kontra bagi pembangunan. Pendukung peran inti dari investasi swasta asing cenderung berasal dari aliran pasar bebas yang sangat meyakini kelayakan dan manfaat dari mekanisme pasar, di mana hal ini biasanya tidak diintervensi oleh pemerintah negara tuan rumah. Namun, seperti yang telah diketahui, operasi aktual MNC cenderung bersifat monopolistik dan oligopolistik. Penetapan harga cenderung diakibatkan oleh tawar-menawar internasional dan dalam beberapa kasus justru dihasilkan dengan kalkulasi alih-alih akibat mekanisme penawaran dan permintaan pasar bebas. Pakar teori yang menentang kegiatan MNC seringkali didorong oleh perasaan akan pentingnya kendali nasional atas kegiatan ekonomi domestik dan meminimalkan hubungan domestik ketergantungan antara MNC yang kuat dan pemerintahan negara berkembang. Mereka tidak memandang perusahaan raksasa ini sebagai agen perubahan ekonomi yang dibutuhkan, tetapi lebih sebagai mesin anti pembangunan. Baik argumentasi yang mendukung maupun yang menentang investasi swasta asing belum bisa dibuktikan secara empiris dan mungkin tidak akan pernah.
Karena kedua argumentasi ini pada akhirnya mencerminkan perbedaan dalam penilaian tentang nilai dan sudut pandang politik dan atas strategi pembangunan yang diinginkan. Investasi portofolio swasta. Telah mengalami pasang surut yang dramatis selama beberapa dasawarsa terakhir. Ketidakstabilannya dan kenyataan bahwa investasi jenis ini hanya merespon perbedaan tingkat bunga global dan juga sangat bergantung pada persepsi investor atas stabilitas politik dan ekonomi, menjadikan investasi ini sebagai landasan yang rapuh bagi strategi pembangunan jangka menengah atau panjang. Runtuhnya keuangan pada tahun 1997, Rusia pada tahun 1998, kekacauannya mata uang Brazil pada tahun 1999, krisis Argentina tahun 2001, dan penurunan dramatis dalam aliran dana ke negara-negara berkembang pada tahun 2009 menegaskan betapa rapuhnya pasar keuangan global. Justru negara-negara berkembang pertama-tama perlu berfokus pada penciptaan kondisi fundamental bagi pembangunan, karena bukti menunjukkan bahwa MNC dan investor portofolio mengikuti pertumbuhan ekonomi alih-alih menjadi pemicunya. Selanjutnya, peran dan pertumbuhan pengiriman uang. Tingkat upah di perekonomian berpendapatan tinggi diperkirakan 5 kali lipat dari tingkat upah untuk posisi pekerjaan yang sama di negara-negara berkembang secara rata-rata, setelah disesuaikan dengan prioritas daya beli. Hal ini menjadi insentif yang menarik untuk bermigrasi. Ketika pekerja bermi- ketika pekerja migran hanya memiliki keterampilan rendah dan menerima kiriman uang berasal dari keluarga miskin, potensi keuntungan bagi pembangunan dan pengentasan kemiskinan menjadi kentara. Pekerja migran seringkali mengirimkan uang untuk membangun rumah bagi keluarga mereka dan untuk menyekolahkan anak-anak mereka, serta memberikan asupan gizi yang lebih baik. Dengan demikian, pengiriman uang ini kini menjadi salah satu jalan keluar. Namun, perlu ditekankan bahwa migrasi tidak selalu bersifat sukarela dan mungkin diakibatkan oleh perdagangan manusia atau human trafficking. Sekalipun sukarela, pekerja migran seringkali tidak memiliki informasi sempurna menjadi mengenai kondisi kerja dan eksploitasi serta perlakuan tidak wajar menjadi hal biasa. Jelas, agar migran dapat membawa manfaat sosial yang maksimal bagi masyarakat negara berkembang, perbaikan perundungan dan perlindungan atas apa yang diistilahkan oleh ILO sebagai pekerja migran berstatus tidak tetap. Selanjutnya, bantuan pinjaman asing, perdebatan tentang bantuan pembangunan, berbagai masalah konseptual dan pengukuran. Berbagai masalah konseptual dan pengukuran bantuan luar negeri, setiap aliran modal ke negara berkembang yang memenuhi dua kriteria. Yang pertama, tujuan non-komersial dilihat dari sudut pandang pemberi donor. Dan yang kedua, dicirikan dengan syarat-syarat lunak atau concessional terms, yakni tingkat bunga dan periode pembayaran bagi modal yang dipinjamkan harus lunak atau tidak ketat daripada syarat-syarat komersial pada umumnya. Secara khusus, ada 3 persoalan utama yang muncul dari pengukuran bantuan. Yang pertama, kita tidak bisa begitu saja menambahkan nilai dolar dari hibah dan pinjaman. Masing-masing memiliki arti tersendiri bagi pihak negara pendonor dan penerima. Yang kedua, bantuan dapat bersifat terikat baik dengan sumber atau dengan proyek. Yang ketiga,
Kita harus selalu membedakan antara nilai nominal dan real dari bantuan asing. Aliran bantuan biasanya dihitung pada nilai nominal dan cenderung menunjukkan peningkatan stabil dari waktu ke waktu. Akan tetapi, ketika dikurangi dengan peningkatan harga, volume real bantuan dari negara-negara donor terus menurun. Pada beberapa dasawarsa terakhir, kendati ada beberapa peningkatan jumlah dan alokasi, bantuan publik, bantuan pembangunan resmi (ODA), penyaluran pinjaman atau hibah dengan syarat lunak dan badan resmi, biasanya oleh negara-negara beranggotakan Organisasi for Economic Cooperation and Development atau OECD yang berpendapatan tinggi. Jelas bahwa alokasi bantuan asing sebagian hanya ditentukan oleh oleh kebutuhan relatif negara-negara berkembang. Sebagian besar bantuan bilateral tampak didasarkan pada pertimbangan politik dan militer. Bantuan multilateral, misalnya dari Bank Dunia dan berbagai badan PBB, lebih memiliki dasar ekonomi. Meskipun dalam hal ini, kalangan kaya sepertinya menarik lebih banyak sumber daya per kapita ketimbang kalangan miskin. Karena bantuan asing dilibatkan beberapa oleh sudut pandang pendonor dan penerima. Kita harus menganalisis proses pemberian dan penerimaan ini dari kedua sudut pandang yang kontradiktif tersebut. Selanjutnya, konflik dan pembangunan. Cakupan konflik disertai kekerasan dan risiko konflik. Jumlah dan intensitas konflik disertai kekerasan terus berkembang selama hampir setengah abad setelah Perang Dunia Kedua berakhir, tetapi mencapai puncak pada tahun 1960-an. Insiden konflik disertai kekerasan dari waktu ke waktu disesuaikan berdasarkan skala konfliknya. Jika intensitas dan konsekuensi pertikaian sosial, terutama pertikaian etnis, masih berada pada tingkat yang tinggi, setara dengan angka pada tahun 1960-an. Konsekuensi konflik bersenjata yang pertama, kesehatan. Dampak langsung dari perang begitu nyata. Awalnya lebih banyak laki-laki yang meninggal ketimbang perempuan, terutama akibat pertikaian itu sendiri. Seiring berjalannya waktu, makin banyak perempuan yang meninggal karena mengalami konsekuensi yang berkepanjangan akibat pertikaian tersebut. Tingkat mortalitas ibu bisa sangat tinggi, diperkirakan mencapai sekitar 3% di wilayah konflik seperti di Republik Demokratik Kongo. 42 para pengamat menemukan bahwa dampak jangka panjang dari konflik lebih banyak diderita oleh perempuan karena mengurangi akses mereka atas layanan kesehatan, kesejahteraan sosial, dan pendidikan. Yang kedua, hancurnya kekayaan. Konflik disertai kekerasan menghancurkan modal dan sebagian modal yang tersisa dialihkan untuk kegiatan destruktif. Kekayaan lainnya seringkali dikirimkan ke luar negeri. Satu studi mengemukakan bahwa secara rata-rata, sepersepuluh dari kekayaan suatu negara dialihkan ke luar negeri antara awal hingga akhir konflik. Sebagian besar dalam bentuk pelarian modal karena masyarakat yang lebih makmur ingin melindungi kekayaan mereka. Yang ketiga, memperparah kelaparan dan kemiskinan.
Kemiskinan meningkat bukan saja melalui penurunan peluang untuk pendapatan, tetapi juga melalui dampak langsung dari pertikaian. Pembunuhan atau pengusiran hewan ternak menjadi senjata perang. Hewan ternak juga dibiarkan kelaparan. Yang keempat, hilangnya pendidikan. Banyak anak-anak yang harus melakukan kerja dengan jam yang panjang agar bisa bertahan hidup. Dan dalam situasi tanpa penegakan hukum, penjualan dan penculikan anak untuk dijadikan pelacur, tentara anak, dan kondisi memilukan lainnya telah banyak didokumentasikan. Yang kelima, ikatan sosial yang koyak. Dampak perang saudara seringkali masih dirasakan setelah beberapa tahun dan ratusan mil jauhnya, di luar batas negara. Tetapi 64 jumlah IDP telah menurun drastis di beberapa negara yang dulunya sinonim dengan konflik serta kekerasan seperti Timor Leste dan Uganda, di mana para pengungsi mulai kembali ke kampung halaman mereka. Selanjutnya, penyebab konflik bersenjata dan faktor risiko konflik. Yang pertama, ketimpangan horizontal. Franz Stewart mengemukakan bahwa ketika perbedaan budaya bertemu dengan perbedaan ekonomi dan politik di antara berbagai kelompok, ini dapat menimbulkan kebencian mendalam yang dapat mengarahkan pada pertikaian disertai kekerasan. Yang kedua, sumber daya alam untuk kebutuhan dasar. Hilangkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar, terutama langkanya pangan, lahan subur, dan air, dapat berkontribusi menimbulkan konflik atau pembesaran risiko konflik. Sebagai contoh, PBB menyimpulkan bahwa krisis di, di Darfur akarnya berasal dari kelangkaan air dan sumber daya alam lainnya. Pertikaian antar pengelompok pengembala di Kenya Utara sering kali berkaitan dengan kekeringan dan kelangkaan air. Ketiga, perebutan untuk menguasai SDA yang bisa diekspor. Paul Collier menyatakan bahwa apa yang ia sebut sebagai perangkap konflik menunjukkan betapa beberapa kondisi ekonomi membuat suatu negara rentan terhadap perang saudara, dan bagaimana begitu konflik telah dimulai, siklus kekerasan menjadi perangkap yang sulit dilepaskan. Ia mengemukakan bahwa negara-negara yang rentan terjadi perang saudara ketika dihadapkan pada pendapatan yang rendah, pertumbuhan lambat, dan ketergantungan pada ekspor komoditas primer. Selanjutnya, resolusi dan pencegahan konflik bersenjata. Yang pertama, pentingnya kelembagaan. Dua lembaga penting yaitu mekanisme DEC dan N-Balance pada otoritas eksekutif dan penegakan kontrak. Tanpa adanya pengawasan terhadap otoritas pemerintahan, pihak oposisi yang ingin mengambil keuntungan atau terlalu banyak dirugikan mungkin tidak melihat adanya jalan lain selain melakukan kekerasan. Yang kedua, perilaku global. Dalam pembangunan pasca konflik, keterlibatan keterlibatan pelaku tingkat global, regional, nasional, dan masyarakat sangat penting. Keamanan nasional, sekali lagi, sebuah kelembagaan mendasar menjadi sangat penting ketika kekerasan mulai keluar dan melintas pembatasan, serta sisa-sisa kekerasan dan pasukan pemberontakan masih aktif di kantung-kantung wilayah di luar pembatasan. Yang ketiga, perilaku regional. Pendekatan yang melibatkan keseluruhan Afrika. Yang keempat, pelaku nasional. Kerentanan negara merupakan persoalan yang besar. Selain itu, juga terdapat persoalan mekanisme check and balance yang efektif. Rezim keras
menumpas kekerasan dan pemberontakan tetapi mempertahankan sumber daya dan kekuasaan di tangan segelintir elit kemungkinan hanya memberikan solusi sementara dalam mencegah kekerasan dan pemberontakan, tetapi mempertahankan sumber daya dan kekuasaan di tangan segelintir elit mungkin hanya memberikan solusi sementara untuk mencegah kekerasan. Tidak banyak yang bisa diharapkan bahwa negara itu akan mendorong aspek pembangunan lainnya. Yang kelima, fokus pada pendidikan. Kenyataan bahwa konflik merusak pendidikan dengan menghancurkan infrastruktur, melukai atau membunuh siswa dan guru, dan sebagian memang begitu jelas, EFA menyatakan bahwa pendidikan juga berdampak pada konflik, karena konflik bisa menjadi muncul dari satu ideologi yang disebarluaskan melalui pendidikan. Oleh sebab itu, kerangka kerja EFA menuntut adanya pendidikan yang peka terhadap konflik dan inisiatif kebijakan yang diistilahkan sebagai pendidikan rekonstruksi. Selanjutnya ada pembangunan ekonomi yang bersifat lokal dan digerakkan oleh komunitas Patrick Baron mengemukakan bahwa proyek CDD yang efektif dapat mendistribusikan sumber daya secara cepat dan menjangkau wilayah pedesaan terpencil. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.